Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi di akhir pekan ini. Dan saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Oke, minggu ini kemarin kita termasuk, sebenarnya termasuk market tuh diombang-ambing ya. Karena suku bunga Indonesia naik, terus di tengah itu ada invasi dari Israel ke Palestina dan ada beberapa harga komoditi juga mengalami gejolak. Tapi itu semua nggak kita rasakan. Saya jujur, saya pribadi malah nggak rasa karena fokus di satu saham aja, satu atau dua saham lah ya, tiga lah ya, atau empat mungkin. Tapi ya ketika market lagi terombang-ambing itu begitu ada satu dua saham yang kira-kira bisa hijau, langsung jadi rame ya, market langsung jadi rame. Cuma dua saham itu aja. Jadi intinya sebenarnya kita kembali lagi ke sahamnya aja gitu ya. Tidak semua saham ikut sentimen dari global. Ya, kita fokus di sentimen yang ada di dalam negeri. Nah, kalau kita lihat IHSG sendiri sebenarnya menarik untuk dicermati karena apa? Sudah turun dan mulai mantul ya. Ada kemarin saya sempat mention kalau kalau kita beli saham BCA ya di grup, kalau merah ya beli aja gitu ya, dan rebound kan, dan punya keyakinan aja bahwa perusahaan sekali ber-BCA selama katalis positif itu ada di Indonesia, maksudnya Indonesia dalam negeri ekonomi baik-baik saja, harusnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya udah cerita kemarin, saya ada ketemu dengan analis dari sekuritas lain, lebih tepat ke di aset manajemennya sebenarnya. Nah, itu mereka mengatakan bahwa IHSG sebenarnya baik-baik aja, cuma jelek gara-gara the Fed, sentimen-sentimen global ya, dan ujungnya US dollar terkoreksi karena eksodus mata uang ya, kembali ke greenback dan sebagainya. Jadi sebenarnya fine-fine aja. Kalau kita lihat ekonomi Indonesia sebenarnya masih on the track. Dalam negeri Indonesia bahkan kalau dibilang seperti ekonomi itu kayak autopilot, jalannya udah jalan sendiri, ekonomi Indonesia itu udah nggak usah diapa-apain. Dan ya, ini kemarin kita lihat komposnya kita bagus banget ya, rebound dari support. Walaupun kalau secara chart dia cuma plus 0,04 aja, karena dia buka di bawah, dia gap down di bawah ya. Sentimennya sebenarnya kemarin waktu awal ya cukup mengkhawatirkan. Saya kaget juga gap down, tapi ternyata menjelang penutupan bisa rebound. Dan transaksi juga lumayan ya di akhir minggu ya, 8,9 triliun dengan asing membuka net sell di minus 250 miliar. Ya overall sih sebenarnya tidak terlalu ini ya, kemarin asing keluarnya ya nggak terlalu besar. Tapi di 20 hari terakhir rata-rata asing tuh net sell di minus 3,7 triliun. Jadi hmm, kita belum lihat ada aliran dana yang masuk. Jadi semua sentimen masih ini ya. Dan bulan Oktober ini kayaknya masih kurang baik ya, market masih kurang baik. Kalau kita lihat di weekly, candle-nya kan kurang bagus tuh nih di 4. Ini mendekati masuk minggu depan, masuk minggu keempat, jadi hati-hati ya, 1, 2, 3, 4. Dan monthly, nah monthly kayak gini nih, monthly-nya nih tuh. Jadi waspadai, koreksi aja di minggu, masih dihantui koreksi. Jadi IHSG mungkin bisa naik dikit terus dia stabil di area ini dulu nih, di area V-line. Moga-moga dia tidak turun lebih dalam lagi ya. Coba kita cek sektornya bagaimana. IDX Basic. Nah, dia juga kalau ini kayak mau uji support lagi ya, mau turun lagi, hati-hati. Terus consumer cyclicals juga sama, rata-rata udah kayak mau jebol, nguji support semua, ada di bottom support semua. Kecuali sektor energi masih tertahan. Yang lain-lain sih udah kayak siap-siap mau terjun ya. Sektor finance kalau lihat weekly-nya juga udah di area bottom support juga. Ya, moga-moga kalau yang di bottom support bisa rebound sehingga IHSG nggak jadi terjun lagi. Sektor healthcare udah di resisten parallel channel. Kalau dia tidak bisa naik, dia potensi turun lagi nih. Ya, hati-hati dengan sektor healthcare. Moga-moga bisa breakout sih. Tapi nggak terlalu. Toh sektor healthcare juga tidak, bobotnya nggak berat di IHSG ya kan.
sektor industri udah jebol support bahkan dan coba mantul. Kalau lihat candlenya sini adalah candle signal bearish reversal. Moga-moga bisa comeback ya sektor industri. Terus sektor infrastruktur uh, mulai ada tanda-tanda koreksi. Jadi hati-hati aja ya, hati-hati. Saya sudah warning ya. Consumer cyclicals lagi nguji support, moga-moga bisa rebound. Dan properti bikin lower low lagi, jadi jauh-jauh dulu. Terus Tekno juga sama, gap down. Transportasi juga gap down. Nah, udah banyak yang gap down semua, bukan gap down, jebol support semua. Hati-hati ya, hati-hati. Nah ini, hati-hati. Jadi semua beberapa beberapa sektor hati-hati ya. Kita lihat IHSG ya kayak gitu. Jadi fokus di saham-saham aja. Dan sementara kita kurangi bobot kita di di sektor yang bobot yang berat-berat terhadap IHSG, karena kalau IHSG turun pasti dia duluan yang turun. Jadi kita hindari. That's why rekomendasi saya beberapa mencoba untuk mencari di emiten yang tidak terlalu memiliki bobot berat terhadap indeks ya. Iya, kita masuk ke ulasan coba. Apa aja yang bisa kita cermati? Pertama yaitu cuan. Ini yang kemarin minggu lalu saya rekomendasi, udah menguat tipis, dan ini kalau bisa breakout 2950 harusnya menarik sekali untuk cermati. Habis itu ada WIM, wow, sempat bikin higher high, bikin all time high, tapi ternyata dia koreksi. Nah ini waspadai, dia bisa koreksi lagi. Kalau dia koreksi, silakan kita siap-siap beli. Emiten rokok biasanya menjelang kampanye cukup diuntungkan. Ya, kita coba nanti ini ya. Terus PTRO setelah kemarin lanjut lagi ya, ini menarik. Ini adalah titik resisten ya, nanti kita pantau. Kalau bisa naik di atas ini itu menarik nih. 3.900, 3.950. Habis itu ada Siloam. Nah, kalau dia nggak bisa breakout di atas 2380, hati-hati ya, karena kan saya juga udah bilang sektor healthcare waspadai kalau dia turun, karena dia ada di resisten parallel channel. Hill juga sama, hati-hati. Apalagi ini juga sebenarnya kayak udah di atas di resisten nih. Ya ini kita kalau panjangin gini, dia ada di area resisten. Kalau dia nggak bisa breakout lagi, waspadai dia koreksi ke bawah. Ini sektor rumah sakit. Ya, itu ulasan kita. Dan untuk rekomendasi tanggal 23 Oktober, apa aja yang kita bisa perhatikan? Pertama, saya rekomendasikan adalah MAPI. Ya, konsum Indonesia membaik, ya, mall juga membaik, recurring income juga membaik. Kalau Bapak Ibu perhatikan, mall-mall itu kan sekarang udah comeback ya, seperti sebelum pandemi. Nah, ini silakan dicermati nih, ya. Ini dicermati. Ini bagus nih, ya. Kalau dia bisa breakout ini sih menarik. MAP. Terus habis itu ada BBNI. BBNI kemarin saya rekomendasiin ya hari Jumat, dan ini bagus banget rebound. Jadi ini saya rekomendasiin ya. CTRA mencoba rebound, walaupun ya ini tadi kan sektornya kurang oke ya, sektor properti. Nah, kita lihat peluang, coba moga-moga bisa rebound dari areal ini. Memang cukup lebar ya, Kalau kita lihat start weekly, dia mencoba bertahan di atas yang tadinya resisten, sekarang support. Jadi hati-hati ya. Kalau dia bisa bertahan dan bisa rebound, spec buy ya. Dan ini jadi resisten ya. Kalau dia bisa breakout area ini, menarik untuk cermati nih. Ini dia ya. 1770 rasanya
menarik nih ya, 1070. Habis itu, habis Cetera ada Prim. Saya nggak tahu ini Prim ini apa, bagian dari rumah sakit kayak Royal Prima atau apa ya. Nanti coba cek dulu Royal Prima itu apa. Tapi ini bagus banget nih. Kalau lihat weekly-nya ini cakep sekali ya. Walaupun saya nggak yakin dia bisa boom, meledak, tapi ya untuk saya untuk trading pendek rasanya menarik nih. Spekulatif aja kalau dia bisa breakout ini. 108 rasanya oke ya. Habis Prim ada BRMS. BRMS juga oke. Dia punya katalis positif yang bagus ya, laporan keuangan yang juga diharapkan membaik, jadi silakan dicermati. Bonus adalah Jasa Marga. Setelah dia naik uptrend dengan cukup kuat dan dia sekarang lagi swing. Kalau dia nggak bisa naik kalau dia besok nggak bisa naik dari sini dari titik ini, berarti kita nggak usah masuk dulu 4520 ya. Sebaliknya kita tada lagi di bawah. Tapi kalau dia bisa breakout, spekulatif buy, pastikan money manajemennya ya. Terus habis itu moga-moga dia bisa naik lagi, breakout, dan bisa breakout ini. Ya, jadi ini kita punya ininya nih. Area resisten ya. Oke, ya itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 23 Oktober 2023 ya. Semoga besok Senin market masih bagus ya, saham-saham yang kita rekomendasi juga jalan dan berjalan sesuai prediksi. By the time saya bikin video ini ya, berita Gibran sebagai wakil presiden dari kubu Prabowo dikonfirmasi ya, padahal katanya Senin ya, katanya Senin dia mau umumin, tapi malah diumumin malam ini. Saya no comment dulu deh ya, tapi saya yakin ini kayak strategi aja, strategi politik. Sekarang kayaknya kelihatan orang lebih ke arah kepemimpinan sudah jelas ya, arah ininya sudah jelas, konstelasi politik sudah jelas, mana yang kira-kira bisa masyarakat yang logik ya pilih untuk pasangan RI1 dan RI2 di periode berikutnya. Oke, ya silakan dipikir-pikir ya, kalian pasti ngerti maksud saya. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.